populasi. Jadi kita harus dulu ya. Jadi kita harus tahu konsumen kita seperti apa. Kira-kira konsumennya misalnya banyakkan orang tua atau apa, itu harus dibeda-bedakan. Jadi kalau kita sudah tahu itu, jadi kita bisa bikin sistem antriannya lebih bagus. Oke, misalnya kalau pesawat ngantrinya ya yang booking duluan kan, yang bisa dilayani. Di mana-mana pasti orang yang booking duluan atau orang yang datang duluan yang bakal dilayani. Itu sudah hukum alam seperti itu. Nah, tapi sayangnya kalau di Indonesia masih banyak nggak yang nyerobot? Yo, kira-kira. Ya, banyak. Itu yang saya bikin waktu kemarin pulang ke Indonesia, yang saya merasakan stres itu adalah pada saat mengantri. Aduh, di sini kan orangnya tertib ya. Pasti sudah dengan kesadaran tingkat tinggi mereka mau ngantri dengan berbaris rapi. Begitu di Indonesia, aduh rasanya pusing deh. Nggak karuan sama sekali. Itu masih jeleknya masyarakat kita. Sebenarnya kalau bisa tertib itu mah semua enak, ya nggak? Betul rasanya tuh menyedihkan gitu. Aduh, kacau. Terus ada yang namanya arrival process, rentang waktu di mana pelanggan datang dibandingkan dengan kapasitas dari proses service sampai pada tingkat di mana pelanggan datang baik secara individual maupun. Nah, ini jadi bagaimana prosesnya sampai mulai pelanggan datang sampai pelanggan sampai pelanggan dilayani. Itu namanya arrival process. Oke. Iya, betul sekali. Di sana itu ampun, bagian tidak tertib itu ampun, juara 1 Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, negara sendiri ya Mbak. Oke, kalau arrival proses itu tadi ya, mulai dari konsumen datang sampai konsumen dilayani. Jadi kita harus tahu kira-kira misalnya kayak di bank ditulisin jam ramenya jam sekian sampai sekian. Nah, jadi kan orang bisa tahu. Terus cara mengantrinya kayak misalnya di puskesmas alurnya seperti apa, harus daftar dulu atau apa dulu. Nah, itu kita perusahaan yang mengelolanya. Jadi supaya langsung konsumen bisa teratur, kita yang bikin aturan. Oke. Terus bulk booking. Ini jika Anda sama seperti kebanyakan orang, maka Anda akan cenderung meninggalkan barisan antrian yang panjang dan memutuskan untuk datang kembali. Nah, ini bulking merupakan kesalahan. Harusnya, jadi karena banyakan antrian, orang-orang kan kadang males ya kan. Nah, makanya tuh kita harus bisa tahu cara untuk menyiasatinya. Misalnya biar nggak terlalu kelihatan rame, dibentuk lingkaran. Ini kan salah satu solusinya yang ada di modul ini. Atau dibikin misalnya duduk atau apa, pokoknya harus tetap ada antrian. Nah, ini konfigurasi antrian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Zigzag lah ruwet Mbak Evi. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Main bola. Oke, kalau nggak ada kita ke konfigurasi antrian. Jadi macam-macam antriannya. Ini single line, single stage. Pelanggan menunggu untuk mendapatkan satu jenis pelayanan. Jadi cuman satu tok. Ini pada saat kita menunggu base atau mengantri di loket, ya kan? Kita ya sudah, cuman kita ngantri pada saat itu aja. Sampai pada saat kita sudah membeli tiket atau kita sudah masuk bis ya sudah selesai. Itu namanya single line, single stage. Nah, kalau ini single line sequential stage. Jadi tetap satu line tapi ada beberapa tahap. Misalnya kayak pesen makanan mungkin ya. Kalau di Oka-Oka Bento itu kan mesti dari sini kita pesen baru terus dapatnya ikan di sini, nasinya dulu mungkin terus baru bayar. Nah, itu namanya single line tapi sequential stage. Oke. Kalau ini parallel line to multiple servers.
Sistem ini menawarkan lebih dari satu pos pelayanan, meminta pelanggan untuk memilih salah satu dari beberapa lini pelayanan untuk mengantri. Nah, ini rumah makan cepat saji. Nah, biasanya ada berapa kasir kan untuk mempercepat, karena kalau kayak di McD cuman satu kasir, aduh mabuk bener yang layani nanti. Makanya dibuka banyak. Jadi parallel line to multiple server. Oke. Terus kalau designated line, lini-lini yang berbeda dapat didesain untuk kategori-kategori pelanggan yang berbeda. Misalnya express line. Nah, ini macam-macam. Kalau express line ini contoh ya, konsumen yang membeli kurang dari 6 barang atau kurang. Misalnya kayak di supermarket, kalau di Indonesia di Carrefour itu yang cuman bawa tas jinjing sebelah sini, untuk yang bawa troli sebelah sini. Nah, itu macamnya seperti itu. Kalau single line tuh multiple servers atau snake, ular, pelanggan mengantri di dalam barisan tunggal. Nah, kayak ular. Kalau di bank kan gitu, biasanya ada kayak di itu aja. Kalau kita di mana imigrasi bandara kan gitu juga, kayak ular. Tapi ngikuti satu doang kan, cuman bentuknya. Take a number. Pada variasi ini pelanggan yang baru. Nah, sekarang kayaknya mayoritas take a number ya. Jadi setiap kita mau apa, kita harus ngambil nomor antrian dulu. Nanti begitu kita dipanggil baru kita bisa datang ke depan. Oke. Itu untuk konfigurasi antrian. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira Mbak paling seneng gimana? Paling seneng yang mana? Tapi sebenarnya tergantung perusahaannya juga ya. Tergantung tempatnya juga. Nggak semua, maksudnya nggak bisa ini dipukul rata, ini harus di sini, ini di sini kan enggak. Tergantung. Jadi fleksibel diterapkannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada nih, reneging, keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian sebelum mencapai akhir antrian karena waktu yang diperlukan untuk nah, kita juga pada saat bikin antrian itu kita harus memperkirakan orang bakalan nunggu ngantri itu. Bulat-bulat itu konsumennya Mbak, bulat-bulat itu konsumennya. Jadi konsumennya berada di mana. Terus kalau kotak-kotak itu tempat pelayanannya. Paham? Jadi waktu kita bikin antrian itu juga harus memperkirakan waktunya berapa lama. Jangan sampai konsumen itu capek yang namanya mengantri. Saya pun termasuk salah satu orang yang tidak suka mengantri sebenarnya. Asalkan ngantrinya itu tertib dan bisa jalannya, maksudnya nggak terlalu lama, nggak masalah. Cuman kalau begitu antriannya nggak tertib, aduh pusing kalau saya. Kalau ada hitam-hitamnya, kenapa ada hitam-hitamnya ya? Kayaknya itu sama konsumen deh Mbak. Pokoknya kalau yang bunder-bunder itu konsumen. Mungkin. Sama aja kok. Mungkin cuman membedakan ini kelas yang ini kelas yang ini tuh. Oke, yang mau ditanyakan lagi? Terus customer section policy, kebanyakan barisan antrian dilayani berdasarkan prinsip siapa yang datang pertama akan mendapatkan pelayanan yang pertama, jelas. Itu nggak mungkin ada yang datang terakhir dilayani terakhir. Bisa dimarahin orang satu kampung nanti kalau kayak gitu.
Udah capek-capek ngantri, yang depan-depan nggak dilayani, malah yang terakhir dilayani. Ah.